Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Oh, aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi warga jemaat semua, baik yang hadir dalam ruangan ibadah pada saat ini maupun peserta ibadah yang mengikuti secara live streaming. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita diperkenan Tuhan untuk boleh berkumpul, bersekutu pada saat ini untuk mensyukuri segala berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam ibadah pada saat ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Poin yang pertama yaitu pada poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 7 Juli 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah keluarga di rumah keluarga Dina Surak Saranga bersama keluarga Irwan Lipu atau Papa Denis dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025. Poin yang berikut yaitu pada poin ke-20, poin nomor 20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dimohon kehadiran segenap anggota PWGT Jemaat Rantepao. Poin yang berikut yaitu pada poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan yang pertama kepada Saudari Yulin Bunga AMD dengan Saudara Esran Esra ST dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Gedung Toraja Heritage Hotel. Pemberkatan perkawinan yang kedua kepada ibadah persiapan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 pukul 17 WITA di rumah keluarga Elia Banga, kelompok pelayanan 1. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang berikut pada poin nomor 23, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Del Kaira Fiara Silolonan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 6 Juli 2025 dalam ibadah jemaat pukul 16 WITA. Poin yang berikut yaitu pada poin nomor 24, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juli 2025 dalam ibadah pukul 6, pukul 9, pukul 16, dan pukul 18 WITA di Gedung Gereja dan Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia di kelompok dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang berikut pada poin ke-25, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Agustina Palik Rante atau kakak dari Ibu Agustina Tanga atau ipar dari Bapak Set Paibang, anggota Jemaat Rantepao kelompok 1,
pada hari Selasa 1 Juli 2025 di Rumah Sakit Sinar Kasih. Jenazah sekarang berada di rumah duka di Sangala Bokne. Yang kedua, Bapak Aris Paliling atau suami dari Ibu Penatua Agustina Lumpun, anggota Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 5, pada hari Jumat 4 Juli 2025 di Rumah Sakit Fatima Makale. Jenazah sekarang berada di rumah duka di kediaman Kelompok Pelayanan 5. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur, menguatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Poin yang berikut yaitu pada poin 26, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao melaksanakan verifikasi semester 1 tahun 2025 periode bulan Januari sampai dengan Juni 2025 terhadap para bendahara tingkat jemaat maupun kelompok yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juli 2025 pukul 16 WITA di ruang konsistori Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Berita duka cita yang berikut, telah meninggal dunia Bapak Asaf Tandi atau adik dari Ibu Naomi Tandi Toding Datu, anggota Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 7 pada hari ini, Minggu 6 Juli 2025 di Manado. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur segenap keluarga yang berduka cita. Demikian penekanan warta jemaat. Untuk informasi yang lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu sedang jemaat membaca dalam warta jemaat, dan selamat mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Rantepao. Selamat datang bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini karena penyertaan Tuhan kita boleh berjumpa dalam ibadah. Dan selamat beribadah juga bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti ibadah di Jemaat Rantepao melalui ibadah live streaming. Segala pujian, hormat, dan syukur bagi Allah Tritunggal yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi semua. 4 minggu berturut-turut kita memaknai dan menghayati keturunan Roh Kudus dan Pentakosta. Dalam minggu penghayatan tersebut, kita menyaksikan karya Roh Kudus, menghibur, menuntun kepada pertobatan, dan hidup dalam kebenaran. Dalam tuntunan tema, menabur dalam roh, menuai hidup kekal. Kita muliakan Allah yang Esa. Mari berdiri. Muliakan putranya, muliakan
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Bapak Ibu, mari dalam kesadaran kita atas segala keterbatasan, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, sekaligus dalam keyakinan kita bahwa mereka yang dengan penuh ketulusan mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun berkenan untuk mengampuni. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Amin. Dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, demikian berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan.
Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru berdasarkan Lukas 10 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Mari bersama-sama kita bermazmur melalui kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membaca secara responsoris antara saya dengan jemaat. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian-bagian Alkitab yang akan menjadi lanjutan dari bacaan kita. Tadi kita sudah membaca Mazmur. Bacaan berikutnya 2 Raja-Raja pasal 5. Kemudian dari surat-surat Galatia 6. Dan dari kitab Injil Lukas pasal 10. Dua Raja-Raja, Galatia, dan Lukas.
Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, umat-Mu sampai hari ini tetap ada di muka bumi ini, dan kebenaran-Mu tetap disampaikan. Dan oleh kuasa-Mu pula ya Roh Kudus, walaupun umat-Mu, gereja-Mu, hampir setiap saat mengalami tekanan, pergumulan, tetapi Engkau selalu menguatkan dan menuntun kami untuk menyeberangi, untuk melampaui pergumulan-pergumulan itu. Kami pun hari ini yakin bahwa oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami dengan penuh sukacita berangkat dari tempat kami, dalam kerinduan kami untuk hadir di tempat ini bersekutu dengan Tuhan dalam merayakan hari Minggu sebagai hari kemenangan Kristus yang juga telah menjadi kemenangan kami. Kepadamu Tuhan kami persembahkan persekutuan kami, kepadamu kami mempersembahkan kebaktian ini, semoga berkenan bagi Tuhan. Dan kami pun berharap semoga melalui kebaktian ini, melalui firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan, kami akan semakin dikuatkan. Sehingga hidup kami ini selalu menunjukkan kesetiaan, menabur kebaikan di dalam roh. Sehingga dari sana kami akan selalu menikmati damai sejahtera. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama saya ambil dari Alkitab Terjemahan Baru, dari 2 Raja-Raja ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-15. Naaman disembuhkan. Naaman Panglima Raja Aram adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu."
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir?" Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Amin. Pembacaan yang kedua, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan, "Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerimanya pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat berbengkah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat Allah atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus
menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga 20. Yesus mengutus 70 murid. Tapi ada juga terjemahan yang mengatakan 12 murid. Nah, kalau dalam surah Amaratu itu di surah Alan pitung pulon 2. Ya, 72. Tapi ada juga yang mengatakan 10, tapi itu tidak jadi soal. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, maka makanlah. Saya ulangi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukan, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian Injil Kristus. Kamu
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan anak-anak kita dari mama saya. Mereka berkunjung ke Toraja. Sebentar mereka akan musik bambu. Ini luar biasa. Bapak Ibu, untuk hari ini dan sepanjang minggu ini, tema kita berdasarkan Galatia pasal 6 yang kita sudah baca, menabur dalam roh huruf besar, menuai hidup kekal. Menabur dalam roh, menuai hidup kekal. Bisa duka dikua menabur kebaikan, tapi ingat bahwa bukan karena berbuat baik kita selamat. Jadi menabur kebaikan atau melakukan kebaikan kita akan menuai berkat atau menuai damai sejahtera. Nakua toraya yan naden umpoga kameloan mela rin na mela na lata etubuan na mela rin na mela, bahwa pasti akan ada sesuatu yang kita dapatkan dari perbuatan baik. Nakua yan nata nalulako kami kon nalako merabati iki. Ini kan doa dan harapan. Jadi orang tua berbuat baik, mereka tidak berharap bahwa dia buah dari perbuatan baik itu kepada dirinya, tetapi dia berharap kalaupun kami tidak dapat itu, pastilah kepada keturunan-keturunan kita. Sebaliknya, minda tumpoga ubang kakadakian mela arin na mela, lambat laun sabak tak nasusilada ya tulada yan dari karu utukki masih hari melambi namanya malada le langsung to yo nakua toraya nakua mela arin na mela tak nasusilada kumoyana di karu utukki tak apa malada. Tapi bukan tidak mungkin besok atau lusa dan seterusnya. Tetapi kita tidak bisa menghakimi, misalnya ada sesuatu yang terjadi lalu kita mengatakan no iti imo toh. Tapi memang ini yang selalu diwanti-wanti oleh orang Toraja. Makanya orang Toraja itu sangat teliti dalam melakukan praktek-praktek adat dan budaya. Walaupun sekarang ini kita melihat berbagai kebobrokan yang terjadi karena nilai-nilai budaya tidak lagi dilakukan sesuai dengan budaya itu sendiri. Ma aja Joko Ibang hari itu tahu nakua susi meyato. Padahal tidak pernah ada. Jadi orang Toraja sangat hati-hati itu. Karena jangan sampai tatanan-tatanan kehidupan yang dilakukan itu lalu kemudian melanggar aluk, melanggar agama dan melanggar adat, maka bukan tidak mungkin akan mengakibatkan malah petaka. Muya sunna sanga banuan tamate na kuan naya mo to karena malebang berselingkuh tu sanga banuan tamate mitu asu. Apa hubungannya? Jadi selalu menunjuk sesuatu yang terjadi. Makanya mereka sangat hati-hati untuk melakukan itu. Nah, saya khawatir juga kalau nilai-nilai budaya kita tidak dikembalikan kepada porsinya, ini bisa merusak dan menggerogoti keutuhan kita, khususnya sebagai orang Toraja. Nah, mohon maaf kalau saya harus mengatakan di sini, ada postingan yang 2 hari lalu saya lihat, di mana ada sengketa, lalu kemudian di situ ada tongkonan yang harus dieksekusi. Ya, mungkin benar juga menurut hukum, kan? Kita tidak bisa mempersalahkan itu karena pastilah prosesnya cukup lama. Lalu kemudian pada akhirnya juga mengatakan bahwa memang ini harus dieksekusi. Tapi dari sisi nilai budaya, saya sangat menangis melihat itu. Karena apa? Saya melihatnya dari nilai budaya yang melekat pada tongkonan. Bahwa bagi orang Toraja tongkonan itu adalah simbol ibu. Simbol ibu, ndoota. Lalu kemudian lumbung itu adalah simbol ayah, simbol bapak.
Oke lah, kalau memang harus terjadi keputusan seperti itu, tidak akan bisa dibongkar baik-baik. Kan itu pertanyaannya, tidak akan bisa dibongkar baik-baik. Tidak harus dipopoki eskapator toh. Pasiaran langsung tem adin deno moton tiro inakom mau si om tu pandita tu. Saya hanya memberikan komentar saja dari sisi nilai budaya. Sabayan nasusi moki itu apa para tutu kasih anggaran. Walaupun mungkin kelihatannya kita banyak berbuat baik, tetapi bukan tidak mungkin di balik perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak lagi dilakukan dalam ketaatan kita kepada aluk. Tidak lagi dilakukan dalam ketaatan kita kepada agama apapun dia. Atau tidak lagi dilakukan kalau kita adalah orang Kristen, tidak lagi dilakukan berdasarkan nilai-nilai Kristen, berdasarkan ajaran Alkitab. Toh, karena banyak orang yang berbuat baik bukan karena mau menampakkan pekerjaan Roh Kudus di sana, tapi dilakukan itu untuk mencari panggung. Oh, ya muton nabuda tahu totemo maati kitok. Mudah-mudahan pada misengkina saya tidak mengatakan bahwa orang yang gemar bertiktok itu adalah orang yang cari panggung. Saya tidak mengatakan begitu ya. Oh, mangkoi dak ada mi komentari itu berita. Saya tidak mengatakan begitu. Dan akhirnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu karena tidak dilakukan berdasarkan nilai-nilai iman kita, tidak dilakukan berdasarkan tuntunan Roh Kudus, akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau puluhan tahun mau terjadi masalah tappa di ko oto. Ken nata enaku nata musibali tu muanemu. Oh ikom pumuani kenu. Ken nata enaku namang kamu komate. Ya. Kan kadang-kadang kita harus menghitung-hitung lagi seperti itu toh. Nah makanya bacaan kita tadi di Galatia mengamanatkan kita untuk berbuat baik, tetapi perbuatan baik yang diamanatkan untuk dilakukan adalah dalam rangka memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri kita dan memuliakan manusia. Karena kalau demikian maka nilai-nilai Kristiani di situ tidak akan nampak. Dan bukan tidak mungkin perlakuan-perlakuan kebaikan seperti itu akan membawa malapetaka. Nah kotorayan namela arin namela. Oh. Di Pak Ben motu apa nasule di ko oto mangka kukuben pa atol opa ngipis santuna tak mga mo mengkilala. Oke na aku tolok koliam pangi sangkarung na sondai. Nah oleh karena itu berdasarkan tema kita pertama dan terutama mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjalani kehidupan ini sebagai umat Tuhan, benar-benar menjalaninya dalam tuntunan Roh. 4 minggu berturut-turut kita merenungkan tentang peran Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan. Dan apa pekerjaannya Roh Kudus? Pekerjaannya ialah menuntun umat, memperlengkapi umat, menasehati umat, menghibur, menguatkan dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu saya sering mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak bekerja secara otomatis terhadap kita. Kumu tak ada naraka Roh Kudus. Nah keno kaki. Makanya dalam bacaan kita Injil tadi, ketika Yesus mengutus 70 murid untuk pergi menyampaikan itu, Yesus katakan, kamu jangan paksa orang, tidak ada artinya. Ketika kamu datang di rumah orang mengatakan bahwa damai sejahtera atas rumah ini, lalu mereka menerima damai sejahtera itu dalam iman, syukur alhamdulillah toh, kure semangat. Masa nang anggota jemaat kemali pandita berkunjung le. Sama nama punga mantua saya le. Oh, buda sarota tu mulai berkunjung mi. Ya tojo nama itu kulan pa jemaat yang nak kusulen nantar mama anak kemelambi tak pan pura kopingku malah mau menggurikin dato nyoluku. Mak selamat pagi. Bang kata ku kota apa kuiru kopi. Oh digarakan no mo to. Ya nata apa ku mak sarapan to male kuda ka atu anggota jemaat mak warung kulo mak selamat pagi laku ku kota apa ku mak sarapan. Mang kata ku lasule mo tamas sambayang adolo. Mang kata na koy mi eban nori mama anate kasakirang ngarangan. Betapa pentingnya kan susito le jemaat. Oh, masa nang kantung kota jemaat ke mi kunjungi kan.
Karena justru di sana kita dapat berkomunikasi dengan warga jemaat, termasuk juga mungkin warga jemaat dapat terbuka dengan persoalan-persoalan yang dialami toh. Sebab budak itu nampak persoalan tetapi kita enggan untuk menyampaikan itu. Tetapi selanjutnya Yesus mengatakan, kalau mereka menolak, keluarlah kamu dari situ dan teriakkanlah di kota. Bahkan debu yang melekat pada kakimu, kebaskan itu. Mui barak-barak jolentekemu pentambakan dukai. Karena apa? Berita keselamatan itu adalah berita keselamatan yang murni, yang tulus, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diterima. Oh ya, duka kita masan nang kintarima itu pengadaran firman Tuhan. Nah, di situ juga kadang-kadang kita memberontak atau biasa dipakilala atau dikodamu pokok itu nako naikora, naiko pusing. Syukurlah kalau ada kehilapan, ada perbuatan yang kita lakukan yang kurang baik, lalu kemudian orang lain menegur, di kuah mukure sumanga. Tapi kadang-kadang juga ketika orang menegur kita, sudah kita edek to, naiko iko pusing. Mau pak mau koto ku pakilala ko. Ibu-ibu ke kam male ibu-ibu na seng abang tu bayu mina seng aturo komi kikap babang tu bapak male komito na petatai komitau. Payam mi di kamboron tu ibu-ibu na ko hai koto do apo kamu lam tandai tu muane. Ko male mo ko ke. Na meta tahu. Kan syukur to. Kan itu yang dapat mengakibatkan malapetaka. Oleh sebab itu Rasul Paulus sangat menegaskan kepada umat Allah untuk benar-benar menjalani kehidupan ini dalam tuntunan Roh Kudus. Dan ingat bahwa tidak ada tempatnya di hadapan Allah ketika orang menerima berita keselamatan, lalu kemudian berita keselamatan itu dijadikan sebagai topeng saja untuk kemudian menyatakan kehidupannya dalam berbagai kepentingan. Itulah sebabnya tadi dikatakan ada kata di situ menghujat roh. Menghujat roh adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Maksudnya apa? Nah, ditandai bang mau muka dah kita pokok upi. Saya suka nonton apa itu? Adis ya, di TikTok Adis. TV apa? TV Adis apa kesan? Iya. Nyatanya AIDS. Saya mengatakan bahwa ini luar biasa. Dan secara iman saya mengatakan bahwa ini adalah tuntunan Roh Kudus. Kok aku kuntangna itu. Betapa dia beraninya menyatakan kebenaran Allah. Apapun orang bilang sama dia tetap mengatakan ini yang benar. Bahwa di sana tidak ada kepentingannya. Tugasnya ialah menyampaikan kebenaran Allah. Oh ya bang hari nasalah biasa na hujat tongan tu tole. Biasa na petatai dan itu betang melobang moto. Tapi kadang-kadang juga orang mencaci maki dia. Tapi saya kira itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Sehingga dengan demikian ketika kebenaran Allah itu dijunjung tinggi lalu kemudian menguasai kehidupan kita. Coba misalnya, kalau Naaman tetap pada pendiriannya. Oh budak Torotolino susitin de Naaman nih. Dia seorang perwira besar, sangat terhormat. Lalu kemudian ada seorang perempuan Israel yang ditawan dan dijadikan menjadi pembantu rumah tangga. Menyampaikan bahwa mungkin Bapak bisa sembuh kalau pergi. Ada seorang nabi di Samaria. Lalu kemudian Naaman melapor kepada bosnya dan kemudian bosnya mengirim surat. Setelah sampai surat itu sampai kepada Raja Israel, justru yang dipikirkan oleh Raja Israel ialah kekuatan bangsa Aram.
Tadi dikatakan bahwa belum lama bangsa Aram secara berangsur-angsur menyerang Israel. Nah, ini trauma luar biasa. Nah, ketika panglima dari Aram datang menghadap, yang ada dalam pikiran Raja Aram ialah bahwa akan terjadi lagi. Ini bahaya. Dan akhirnya dia mengoyakkan pakaiannya. Tetapi akhirnya Elisa mendengar apa yang sedang dilakukan oleh Raja Aram, Raja Israel, dan Elisa menyuruh orang untuk menyampaikan kepadanya. Singkat cerita, ketika Naaman akan bertemu dengan Elisa, Indemotenani tersinggungnya. Budak luka kata sedikit-sedikit tersinggung. Mui more itu tahu tersinggung, meta tahu tersinggung. Padahal justru apa yang dilakukan oleh Elisa ini adalah untuk mengarahkan Naaman supaya Naaman itu dapat mengenal siapa Elisa dan siapa Tuhannya. Tetapi ketika dia dipanggil, kan dikatakan dalam bacaan kita 2 raja-raja, seandainya dia keluar saja di pintu dan dia mengebas-gebaskan tangannya di atas penyakit, tapi masa lambang banon tak bang hargai nak. Toh harusnya dia keluar. Kenal di pataru nak kuah. Tak akan tanda itu Naama apa? Tu Elisa. Saya ini panglima besar. Saya ini panglima yang berpengaruh, orang terhormat. Masa ame pasambang hari. Nah, ko paralu ni ko ama paropo-ropo. Para belum tu. Kan dikatakan tadi hatinya panas. Hatinya panas. Dia tersinggung karena Elisa tidak menjumpainya. Padahal dia datang dengan harapan bahwa dia dapat disembuhkan. Tetapi dia belum menanggalkan apa yang ada dalam dirinya yang selama itu menjadi kebanggaannya. Jadi hati-hati bangga tahu. Kalaupun kita memiliki kuasa atau apa, janganlah itu menjadi kebanggaan. Karena itu bisa saja menghambat kita untuk menerima anugerah. Syukur alhamdulillah. Ketika pelayan-pelayan itu menyampaikan kepada Naaman, Bapak, mengkilala kami. Ingat, kami harus menyampaikan kalau ada sesuatu yang disuruhkan oleh Nabi, janganlah menolak. Walaupun itu sukar. Karena memang ada bapak datang untuk mencari kesembuhan. Dengan demikian kamu harus taat. Kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan. Dan tidak menayau kami satuan tu jagomi. Ada waktunya kita harus merendahkan diri. Karena sulit memang anemunia mutu anak aman nak wah. Masalah nasul alo mendiok ko Sungai Yordan. Kenapa tidak disuruh ke Sungai Nil? Atau sungai-sungai besar yang terkenal pada waktu itu, yang justru lebih bersih dari Sungai Yordan. Pepa ayu tahu lentu. Nasangan aku apa? Nah, itulah kekuasaan yang kadang-kadang kita membanggakan lalu melihat sesuatu yang sesungguhnya itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita mendapat damai sejahtera, tetapi menurut ukuran kita tidak pantas bagi kita. Oh ya, mau tahu di pesangga. Tak liku pantas tu. Namui maadok ko julu to pesta. Na ta emo na do alang ano ko tek ku pantas. Na bu akidomi tu tahu. To. Na ta renden bundangan ke inan sengok dini maadok ko. Susi mo to tu disanga siangga lah. Tapi kadang-kadang itu yang mendolo-dolo, tidak pantas. Harusnya Naaman mengatakan apapun yang disuruhkan karena aku ingin untuk sembuh. Harusnya begitu. Biarkanlah kedaulatan Elisa sebagai nabi dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan aku. Paya modololan ulun na to. Lalu dengan panas hati menurut bacaan kita dia mengikuti saja. Karena panikui Naaman parra tula sule mo aku, tapi dia mengikuti saja walaupun sedikit berat. Sengkebang apa? Lalu kemudian pergi mandi. Dikatakan dalam bacaan kita 7 kali, dan setelah itu dia sembuh.
Barulah di situ Naaman sadar kumua, iya seandainya saya tetap begitu dalam ketegaran hati karena kuasa, karena jabatan yang ada pada dirinya, ini tidak mungkin terjadi. Dan akhirnya apa kata Naaman dalam bacaan kita? Barulah aku tahu bahwa tidak ada apa kota tanta memang kebangan di sana, bahwa tidak ada Allah selain di Israel. Mana ikutan dairi to? Ombi kumula tujuh namanya. Barulah saya tahu bahwa ternyata tidak ada Allah lain di muka, ini dikatakan di muka bumi ini. Sama seperti Allah lain yang disembah termasuk bangsa Aram dan bangsa-bangsa yang lain, ternyata itu bukan Allah. Naaman mengatakan, barulah saya tahu ternyata di sini Tuhan. Tidak ada Allah lain. Manekutan dairi. Manekusar itu. Hindar sumu melakbang. Tapi lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Kesadaran Naaman mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengikuti apa yang diamanatkan oleh Tuhan, karena di sana Tuhan menjaminkan berkat. Betapa pentingnya kita selalu hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kuasa kedaulatannya menuntun kita, kuasa kehendaknya akan mengarahkan kita. Lukas 10, Yesus mengingatkan murid-murid, pergilah. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu sungkan. Sampaikan saja apa yang perlu sampaikan. Berkat Allah telah disampaikan kepada kamu. Kuasa Allah telah dinyatakan kepada kamu untuk menuntun kamu melalui Roh Kudus. Pergilah. Tetapi ingat bahwa dalam pengutusan ini kamu harus tahu bahwa kuasa kehendak Allah adalah kuasa yang berdaulat, yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Dan oleh karena itu, kalaupun orang tidak suka dan tidak mau menerima berita itu, ganna amoto, itulah tugas kita untuk menyampaikan. Dan tidak atas yang kebang ke misalnya den tahu no kayak long aminggu na bu amilampori, ganna abang ami tonton di pakilala le. Tapi ingat itu, daripada terlambat, lebih baik segeralah bertobat. Mumpung Tuhan masih membuka jalan, mumpung Tuhan masih membuka pintu untuk kita datang mengetuk, dan Dia akan membuka pintu dan kemudian menganugerahkan kepada kita damai sejahtera. Yang nadem patemi penggauran tangamelo tapogau, mumpung masih ada waktu, segeralah berhenti. Kalau masih ada perlakuan-perlakuan yang mungkin saja tidak disukai oleh banyak orang, apalagi dalam hubungan dengan firman Tuhan, bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan, mumpung masih ada waktu, segeralah bertobat. Karena di sana ada jaminan. Mazmur 66 yang kita baca tadi, betapa Tuhan itu setia dalam kasih-Nya. Kalau kita membaca pengakuan Gereja Toraja bab 1, di situ dikatakan hakikat Allah yang satu-satunya adalah apa? Hakikat Allah yang satu-satunya adalah kasih. Agan misa-misana puang motoy motua agan ma apa kabor. Allah tidak pernah membalaskan kesalahan itu kepada kita, tetapi justru Dia
menganugerahkan anaknya untuk memikul konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Tapi kita itu tak tersadari, lalu kemudian kadang-kadang kita melawan Tuhan dengan kepentingan-kepentingan kita. Pemazmur bersaksi, ingat umat Allah, betapa Tuhan mengasihi kamu dan Dia membebaskan kamu. Membebaskan dari Firaun, menuntun dalam perjalanan. Dalam kuasa kedahsyatannya ditunjukkan kepada kamu bahwa Allah berperkara. Ketika bangsa-bangsa selalu berniat untuk berperang melawan kamu, ketika bangsa-bangsa berusaha untuk memusnahkan kamu, Tuhan ada di depan. Payamu kato salah sidi pesu apa kesan ini mito. Ya napa sakit masangal atau apa ropo pesu. Sedikit pesu. Oh. Ya natang di omosidi pesu. Maarang pesu. Oh. Sampai yang menentukan dalam nulunna. Ketika mereka lapar lalu kemudian meminta kepada Musa, nasangnya tappaladen. Dan akhirnya mereka mengatakan kepada Musa, engkau membawa kami ke tempat ini untuk engkau bunuh. Biarlah kami kembali ke Mesir, walaupun di sana kami menjadi budak, tetapi di sana kami makan daging. Oh, lo ana metode na dipokonan, yang penting kan deduku, kolong-kolongan, yang penting duku. Oh, yang metode na budak atau mak protes ke den ikan den tak naganna, mak protes ke tapi mangka mau nakan de dia amo mak protes pasal ata apa na putu. Sule pa mak cerita to na kwa, ay budali utumini na apa ay mak pindang. Kenapa harus hal-hal seperti itu harus menjadi ukuran bagi kita? Tidakkah kamu tahu ketika kita dalam perjalanan menuju Kanaan? Kan Alkitab mengatakan pada malam hari Allah ada di depan dengan tiang api. Pada siang hari Allah di depan dengan tiang awan. Harusnya Israel yakin bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita dalam penderitaan ini, tetapi semuanya ada waktunya. Ada waktunya untuk kita menerima makanan, ada waktunya untuk kita mendapatkan air dan nasangnya. Bahkan ketika akan menyeberang, bacaan kita tadi mengatakan laut pun dibelah menjadi tanah yang kering, kemudian umat itu menyeberang. Bahkan bangsa-bangsa pun yang akan menyerangnya, Tuhan berperkara dengan bangsa-bangsa itu. Lalu apanya yang harus dianggap kurang lagi? Tidak cukupkah itu? Dan oleh sebab itu bersukacitalah, pujilah Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu dari kita dengan apa yang Ia sudah berikan. Dia merekon palaku ipu matu sarona bu. Tira mo anak kami. Talu mo anak kana. Dia merekon palaku ipu matu nak apa? Takut tumisa sabab akun bengkok. Belum lagi dengan berkat-berkat yang lain toh. Tuhan tidak pernah. Alkitab hanya mengingatkan kita untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Iya. Tak ada apa aku puang mata tu sarona kumua. Susi kekianak kibainta di kualima anak kana etana pejantan tumisa. Toma apakan dia tumisa? Tidak. Dia memberikan secara utuh. Supaya dinikmati, supaya dipergunakan untuk menata kehidupan ini. Nah, apa tuh kurang toh? Tinggal bagaimana kita mensyukuri, tinggal bagaimana kita merawat, tinggal bagaimana kita menggunakan. Termasuk kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita, itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak harus bangga dengan apa yang ada di situ, lalu kemudian Tuhan tergeser. Kadang-kadang yang dia mau menarang-narang si pada bodoh, tak abang mau di si pada mora batik itu tahu ditiro. Apalagi kedem itu apa jokaleta, tak mau nak yang enggak tahu. Kure semangat atau, nak atau matua, ia temai apa jokaleta pia pakai meloi. Sabab atumang idu kata mi pak barang-barangan jokaleta kita tak pakai meloi.
ia menintu mangko. Ini pesan moral dalam budaya Toraja. Pakai meloi. Semakin den apa jo kareta, semakin pamajongki penanta. Ya mutonya nama apa saat dong tu tahu? Jolut otomatis mitiro mutole. Tonna dolona, ya tu terong di padolo terong apa? Terong sokko. Ya mutona di kuah sokko na padolo. Sikki na paritang nga pampang nguramba solana. Sokko, terong sokko tanya sokko pulu. Sokko itu terong sokko yang tanduknya ke bawah. Itu yang di depan. Sebagai gambaran betapa pentingnya kerendahan hati walaupun Tuhan sudah menganugerahkan terong Buddha. Sokko. Namang kato di kuah sikki na paritangga. Betapa pentingnya Lukas tadi mengajarkan kita bagaimana kita saling melayani, bagaimana kita saling merangkul. Terong sikki itu sikki begini tanduknya. Artinya dia merangkul. Bahwa orang Toraja selalu berpesan bagaimana dalam setiap keluarga kita saling merangkul, lalu kemudian menjadi satu arak-arakan. Yang betul disanga pampang begini, ramba solana berjalan bersama. Berjalan beriringan. Itulah amanat. Sehingga apapun yang ada pada diri kita, kalau itu dilakukan, dinyatakan dalam kerendahan hati, maka tidak hanya menjadi berkat bagi kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menabur dalam roh. Maksudnya ialah mari kita melakukan segala sesuatu itu dalam tuntunan Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan, bagaimana kita menata rumah tangga kita dalam tuntunan Roh Kudus, maka dengan demikian Tuhan akan datang dan Dia akan menyampaikan kepada kita damai sejahtera atas rumah ini. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Semoga Allah Roh Kudus menuntun dan memperlengkapi kita dengan hikmat. Gimana toh? Mari kita teduhkan hati kita sejenak, merenung-renungkan bagaimana Allah terus menjadi penuntun dalam hidup kita. Allah selalu menghendaki untuk kita hidup dalam damai sejahtera, tetapi kepada kita diingatkan untuk hidup dalam kesetiaan kita, setia mengabdi kepada Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap orang percaya di sepanjang segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak kita dari memasak.
apa-apa. Oh ya malam itiro te PKB migara gitu ya, seng ate musiki bambu te.
Sungguh luar biasa persembahan pujian melalui musik bambu dari Sanggar Seni Tusan, Kabupaten Mamasa. Tuhan memberkati pelayanannya. Bapak Ibu, kita akan memberikan tanda syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Sementara kita memberikan persembahan, kita diiringi dengan pujian, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Rp100.000 satu kali. Rp100.000 satu kali. 200 satu kali. 300 satu kali. 300 dua kali. 303 kali. Terima kasih Ibu. Ada sayur lagi, sayur labu siam. Silakan 50.000 satu kali. Silakan Bapak Ibu. 50.000 satu kali, dua kali. 3 kali. Terima kasih. Kasih sayur yang sama, sayur rakbisa, labu siam. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari.
50.000 satu kali. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih Bapak. Ya, dipersembahkan kembali. Silakan. Kembali. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali, 3 kali. Yang berikut masih ada telur bebek. Telur itik. Silakan Bapak Ibu. Rp50.000 satu kali. 200 satu kali, 202 kali, 203 kali. Terima kasih Bapak. Ada buah markisa Belanda dan jeruk manis. Jeruk buah, silakan. 50.000 satu kali. Markisa Belanda dan jeruk manis. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu, persembahannya Tuhan memberkati. Bersama dalam doa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur untuk hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk bersekutu dengannya melalui ibadah hari Minggu. Dan beberapa hal untuk kita doakan secara khusus warga jemaat yang sakit dan sedang pemulihan. Ada Opadea, Ibu Emmy Terlesang, Ibu Marta Rura, Bapak Yohanes Tangketiku, Bapak Simon Pamian, Saudara Desi, Bapak Brahayu Tangketasik, Ibu Kristina Limbo atau Nenek Jenny, Ibu Malang, Ibu Barang Tikwali, Ibu Siska Buratasik, Bapak Penatua JK Tondok sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga bersama kita bersyukur untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kita yang berulang tahun minggu ini. Ada 74 orang. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kita jalani hari 1 minggu ke depan. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang sedang dalam pendidikan. Kita doakan rencana pemberkatan perkawinan Saudara Esran Esra dengan Saudari Yulin Banga tanggal 12 Juli. Juga berdoa untuk sakramen baptisan kudus untuk anak Del Karya Viara Silolongan pada hari ini pukul 16. Juga kita berdoa untuk perjamuan kudus. Sebentar saya akan bacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Keluarga yang sedang berduka, keluarga almarhumah Agustina Palik Rante, keluarga almarhum
Aris Paliling, keluarga almarhum Asap Tandi. Kita juga berdoa untuk keluarga dari anak kekasih atau saudara kita Joy yang mungkin sudah tiba jenazahnya di Batu Leleng yang dibunuh di Yahukimo. Semoga keluarga dikuatkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, saya bacakan dulu pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaknya kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh dosa kita di hadapan Tuhan, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Kristus Tuhan kita. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian akta persiapan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang Maha Kasih. Engkau sudah berkenan atas kami bersekutu denganmu melalui kebaktian kami hari ini merayakan hari Minggu yang adalah hari kebangkitan Kristus. Kami telah menyampaikan dan menyatakan puji-pujian kami sebagai wujud iman kami untuk senantiasa memberitakan betapa Tuhan itu dalam kedahsyatannya selalu menuntun, menolong, memberkati dan memperlengkapi kami dengan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami telah merenungkannya. Kami diingatkan untuk setia merawat iman kami, untuk setia mengikuti tuntunan Roh Kudus. Biarlah melalui hidup kami, perbuatan-perbuatan kami melakukannya di dalam tuntunan Roh, maka dengan demikian dari sana kami akan menerima hidup kekal. Dari sana kami akan menerima damai sejahtera yang sempurna. Karena itu ya Roh Kudus, perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu, tuntun kami dalam menjalani hidup ini, tuntun kami merawat dan memelihara iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu di sini Tuhan, majelis gereja dan pengurus-pengurus Soige, tuntun mereka dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Juga semua yang mengambil bagian dan terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan di jemaat di sini,
koster tata usaha, anak-anak kami yang sedang magang, dan pengurus-pengurus yang lain melalui berbagai bentuk lembaga pelayanan gerejawi. Berkatilah mereka semua sehingga mereka menjalani dan melakukan pelayanan-pelayanan itu dengan baik. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, kami yang hadir saat ini, terima kasih Tuhan, kami bersuka cita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tuntun kami lebih jauh menjalani hidup ini, karuniakan berkat-berkat-Mu bagi kami. Pun kami berdoa dengan keluarga kami, rumah tangga kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu datang untuk mengetuk pintu kami, lalu menyampaikan damai sejahtera. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami selalu membuka rumah kami, selalu menjalani kehidupan rumah tangga dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga ketika Yesus datang dan mengetuk pintu, ketika Roh Kudus hadir dan mengetuk pintu, maka kami akan menerima, dan di sana damai sejahtera akan kami nikmati. Kami doakan warga jemaat-Mu Tuhan mengucap syukur bersama yang berulang tahun minggu ini. Mungkin juga ada yang berulang tahun perkawinan. Mohon Tuhan Engkau sempurnakan syukur mereka, dan biarlah seiring pertambahan usia mereka, berkat-berkat Tuhan juga akan terus ditambahkan. Warga jemaat Tuhan yang bergumul, ada yang sakit, ada yang berduka cita, ada yang mengalami pergumulan-pergumulan karena persoalan kehidupan ini. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, merawat dan memulihkan mereka yang sakit, menguatkan, menghiburkan mereka yang berduka cita, menuntun mereka, melepaskan mereka dari beban-beban yang membebani anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena persoalan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Engkau kiranya memberkati berkat-berkat-Mu yang ada pada diri kami, baik itu materi. Teristimewa Tuhan anak-anak yang Engkau anugerahkan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, baik ada di Rantepao di sini pun yang menuntut ilmu di berbagai tempat, juga yang sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Roh Kuduslah yang akan menuntunnya. Biarlah anak-anak kami, generasi-generasi kami yang sedang berjuang untuk masa depan, Tuhan menyertainya, dan pada waktunya Tuhan pun akan menunjukkan buah-buah dari perjuangan itu. Tuhan di surga, juga segenap keluarga kami, orang tua, saudara-saudara kami yang berada di kampung halaman kami, berada di tempat-tempat yang lain, Tuhan berkati mereka, tuntun mereka, dan biarlah mereka selalu sehat dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, semoga mereka selalu dikuatkan untuk menjalani dan menikmati masa-masa tuanya di dalam Tuhan. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk pelayanan umat-Mu sepanjang minggu ini, dan bahkan hari Minggu yang akan datang akan diselenggarakan perayaan Perjamuan Kudus. Biarlah semua persiapan-persiapan pelayanan untuk minggu ini, persiapan untuk perayaan Perjamuan Kudus, semuanya dapat dipersiapkan karena Tuhan selalu mengawal anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan itu. Ya Allah Tuhan kami, secara khusus kami bersyukur hari ini boleh beribadah dengan anak-anak kami dari Mamasa. Mereka hadir di tengah-tengah persekutuan kami untuk menyampaikan pujian melalui musik bambu. Kami doakan mereka dalam persiapan untuk menghadiri Hari Pahlawan Pontiku. Dalam kegiatan-kegiatan itu, biarlah Tuhan yang mempersiapkan mereka dan memperlengkapi, dan Tuhan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan mereka melalui usaha mereka yang menuntun musik ini. Ya Allah Tuhan kami, 1 minggu ke depan kami akan jalani. Engkau berkati kami Tuhan, tuntun kami dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bahwa di masa-masa libur ini,
Orang tua dan saudara-saudara kami dari berbagai tempat, mereka dengan sukacita datang di kampung halaman. Dalam banyak hal, kami boleh berjumpa, kami boleh bertemu, kami boleh beraktivitas bersama. Teristimewa Tuhan, kegiatan-kegiatan baik itu Rambu Solo pun Rambu Tuka, di mana semuanya itu dilakukan oleh keluarga bersama dengan jemaat, bersama dengan keluarga besar di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah mereka semua, dan sekiranya waktu yang akan datang mereka akan kembali lagi. Biarlah Tuhan yang akan menolong untuk kembali ke tempat di mana mereka melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati bangsa dan negara, berkati pemimpin-pemimpin kami untuk selalu berhikmat mengayomi kehidupan bersama. Biarlah negara kami ini, biarlah Tondoki Toraya selalu menjadi tondok, menjadi kampung yang menjadi damai sejahtera dalam kehidupan bersama kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau perkenankan doa kami, karena semuanya ini kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu berdiri, kita menyanyikan Kuasamu dan Namamu-lah hendak kami sebar. Sidang jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Menaburlah dalam roh, tuailah hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Elvis yang melayani pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Mari Bapak Ibu kita menyanyi dan kita katakan bahwa Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Kita membawa pelita kepada yang gelap. Sepenuh dengan senang
Setelah ibadah kita pagi hari ini, silakan Bapak Ibu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Utus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani